Hujan turun sejak sore, membasahi atap rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Air menetes dari beberapa sudut plafon, jatuh ke lantai tanah yang dingin. Di dalam rumah itu, seorang gadis duduk diam di dekat jendela, memandangi jalanan yang becek dengan tatapan kosong. Kemuning. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, rumah itu tak pernah lagi terasa hangat. Dulu, aroma masakan selalu menguar dari dapur setiap pagi. Tawa kecil ibunya masih terngiang di sudut-sudut dinding. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah kesunyian, dan seorang ayah yang berubah menjadi orang asing. Ayahnya, Wiryo, dulu adalah sosok yang sederhana. Ia bekerja sebagai buruh tani, pulang dengan peluh, namun selalu menyempatkan diri mengusap kepala Kemuning dengan penuh kasih. Tapi sejak kepergian istrinya, sesuatu dalam dirinya ikut mati. Kesedihan yang tak terucapkan itu berubah menjadi kebiasaan buruk. Judi, awalnya hanya iseng, sekadar mengisi waktu dan melupakan duka. Namun lambat laun, kebiasaan itu menjelma menjadi candu yang menggerogoti akal sehatnya. Wiryo mulai sering pulang larut malam, dengan mata merah dan langkah sempoyongan. "Pak, makan dulu," ucap Kemuning suatu malam, menyodorkan sepiring nasi sederhana. Namun Wiryo hanya menepisnya kasar. "Diam, jangan cerewet," bentaknya. Kemuning terdiam. Ia menunduk, menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak mengenali lagi ayahnya. Hari demi hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Barang-barang di rumah mulai menghilang satu persatu. Kursi kayu peninggalan kakeknya, lemari tua, bahkan perhiasan terakhir milik ibunya, semua dijual tanpa sisa. "Pak, itu satu-satunya kenangan ibu," lirih Kemuning waktu itu. Namun Wiryo hanya tertawa pendek, dingin. "Kenangan tidak bisa dimakan," jawabnya sinis. Sejak saat itu, Kemuning tak lagi berani protes. Ia hanya bisa diam, melihat rumahnya perlahan kosong, seperti hatinya yang mulai retak. Namun yang paling mengerikan bukanlah kehilangan benda, melainkan hutang yang terus menumpuk. Awalnya Kemuning tidak tahu. Ia hanya mendengar bisik-bisik orang di warung, tatapan aneh tetangga, dan suara-suara pelan yang menyebut nama ayahnya dengan nada merendahkan. Wiryo itu sudah keterlaluan. Hutangnya di mana-mana. Kasihan anaknya, nanti pasti kena imbas. Kemuning mencoba menutup telinganya. Ia tak ingin percaya. Sampai suatu malam, segalanya terbongkar. Pintu rumah mereka digedor keras. Brak, brak, brak. Kemuning yang sedang menyapu lantai tersentak kaget. "Pak, Pak!" teriak seseorang dari luar. Wiryo yang baru saja pulang dengan langkah sempoyongan mendekati pintu dengan wajah kesal. "Apa sih? Malam-malam begini," gerutunya. Saat pintu dibuka, 3 orang pria berdiri di depan. Wajah mereka dingin, mata mereka tajam penuh tekanan. "Kami datang menagih," kata salah satu dari mereka tegas. Wiryo langsung pucat. Aku belum punya uang." "Sudah terlalu lama," bentak pria itu. Kemuning berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat situasi seperti ini. "Berapa hutangnya, Pak?" tanyanya pelan. Semua mata langsung tertuju padanya. Wiryo menunduk, tak berani menjawab. Pria itu menyeringai tipis. "Banyak," jawabnya singkat. "Dan ayahmu sudah janji akan bayar minggu ini." Kemuning menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Kalau belum bisa bayar," lanjut pria itu sambil melangkah masuk tanpa izin, "kami tidak segan-segan mengambil apa yang ada di rumah ini." Ia melirik sekeliling. Namun rumah itu sudah hampir kosong. "Tidak ada lagi yang bisa diambil," gumamnya. Hening sejenak. Lalu pria itu mendekat ke Wiryo. Suaranya merendah namun penuh ancaman. "Kalau begitu, nyawamu yang jadi jaminan." Kemuning membeku. Wiryo gemetar hebat. "Beri aku waktu," lirihnya. Pria itu menatap tajam, lalu akhirnya berbalik. 1 minggu. Kalau tidak, kau tahu akibatnya." Mereka pergi begitu saja,
meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Malam itu, Kemuning tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. "Pak, sebenarnya berapa hutang kita?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun Wiryo hanya diam. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, Kemuning melihat ketakutan di mata ayahnya. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Wiryo semakin sering pergi, semakin jarang pulang. Kadang ia datang dengan wajah lebam, kadang dengan tubuh gemetar. Namun ia tak pernah bercerita. Sementara itu, bisik-bisik tetangga semakin menjadi. Kemuning mulai merasa terasing di lingkungannya sendiri. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi awal petaka. Seorang tetangga datang tergesa-gesa ke rumah. "Kemuning, cepat ikut aku," katanya panik. "Ada apa, Bu?" tanya Kemuning bingung. Wajah wanita itu pucat. "Ayahmu ditemukan di pinggir jalan." Dunia Kemuning seolah runtuh dalam sekejap. Ia berlari tanpa alas kaki, mengikuti wanita itu. Jantungnya berdetak tak karuan, pikirannya kosong. Dan di sanalah ia melihatnya. Tubuh Wiryo tergeletak kaku di atas tanah. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Tak ada lagi nafas di dadanya. "Ayah!" Suara Kemuning pecah. Ia berlutut di samping tubuh itu, mengguncangnya pelan. "Bangun, Pak, jangan tinggalin aku." Namun tak ada jawaban. Hanya dingin yang menyelimuti tubuh itu. Tangisan Kemuning pecah, menggema di antara kerumunan warga yang mulai berkumpul. Beberapa hanya menatap iba, namun tak sedikit yang berbisik pelan. "Kasihan, tapi itu akibat perbuatannya sendiri. Banyak hutang, mungkin dikeroyok." Kemuning tak peduli. Baginya, dunia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun ia tidak tahu bahwa kepergian ayahnya bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Sore itu, saat jenazah Wiryo dibawa pulang, satu persatu orang mulai berdatangan. Bukan untuk berduka, melainkan untuk menagih. Kemuning berdiri di depan rumah, tubuhnya masih lemah karena tangis. Ia menatap orang-orang yang datang dengan wajah asing, namun dengan tujuan yang sama, hutang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kemuning benar-benar mengerti. Ia tidak hanya kehilangan ayahnya, ia juga mewarisi semua dosa yang ditinggalkannya. Pagi hari di rumah Kemuning tak pernah lagi sama sejak kematian ayahnya. Tak ada suara langkah berat yang pulang larut malam, tak ada lagi pintu dibanting, tak ada lagi bentakan kasar. Namun anehnya, kesunyian itu justru terasa lebih mencekam. Rumah yang dulu sempit itu kini terasa sesak. Bukan karena barang, melainkan karena beban. Sejak hari pemakaman, orang-orang berdatangan bukan untuk berbelasungkawa, melainkan membawa catatan, angka, dan tuntutan. Satu persatu wajah asing itu kini melekat di ingatan Kemuning. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, menagih hutang. Kemuning tidak punya pilihan. Ia tidak bisa lari. Nama ayahnya, Wiryo, masih melekat padanya. Dan di desa kecil itu, hutang adalah warisan yang harus dibayar, meski dengan air mata. Sejak itu, hidup Kemuning berubah drastis. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, bahkan sebelum matahari terbit. Ia bekerja di rumah orang, mencuci pakaian, menyapu halaman, hingga mengangkat air dari sumur. Upahnya tak seberapa, tapi ia terima tanpa banyak bicara. Siang hari, ia membantu di warung kecil milik tetangganya. Malam hari, ia menjahit pakaian dengan lampu minyak yang redup. Tubuhnya lelah, tangannya kasar, namun pikirannya jauh lebih letih. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah ayahnya terlintas, diikuti bayangan orang-orang yang datang membawa ancaman. "Kalau tidak bayar, kami tidak akan diam." Kata-kata itu seperti kutukan yang terus bergema di kepalanya. Hari demi hari berlalu, namun hutang itu seperti tidak berkurang sedikit pun. Setiap uang yang ia kumpulkan terasa seperti setetes air di tengah lautan. Dan yang lebih menyakitkan,
adalah perlakuan orang-orang di sekitarnya. Tatapan merendahkan, bisik-bisik sinis. Anak penjudi, pasti nanti ikut jejak bapaknya. Kemuning hanya bisa menunduk. Ia menggigit bibirnya, menahan semua rasa sakit itu sendirian. Sampai suatu sore, segalanya berubah. Langit tampak mendung. Angin berhembus pelan, membawa hawa yang aneh. Kemuning baru saja pulang dari mencuci pakaian di rumah warga ketika ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Seorang pria, tubuhnya tinggi besar, wajahnya kasar dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk merinding. Kemuning langsung mengenalinya. Salah satu penagih hutang. Langkahnya terhenti sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia tetap berjalan mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa ketenangan. "Aku datang menagih," jawabnya singkat. Kemuning menunduk. "Saya belum punya cukup uang," ucapnya lirih. Pria itu mendekat. Jaraknya semakin dekat hingga Kemuning bisa mencium bau napasnya yang tajam. "Sudah berapa kali kau bilang begitu?" Suaranya berubah lebih rendah. Kemuning mundur selangkah. "Saya masih berusaha. Tolong beri waktu lagi." Namun pria itu tidak menjawab. Ia justru menutup pintu rumah dengan kasar. Brak! Suara itu menggema di dalam ruangan. Kemuning tersentak. "Pak!" Suaranya mulai bergetar. Pria itu melangkah mendekat, perlahan, seperti pemangsa yang mengincar mangsanya. "Tidak ada lagi waktu," katanya dingin. Kemuning mundur lagi, hingga punggungnya menyentuh dinding. "Saya akan bayar, saya janji." Air matanya mulai jatuh. Namun pria itu justru tertawa kecil. "Dengan apa?" ejeknya. "Kau bahkan tidak punya apa-apa." Hening sejenak. Lalu tatapan pria itu berubah. Dari dingin, menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang membuat tubuh Kemuning membeku. "Kalau tidak punya uang," ucapnya perlahan, "kau bisa bayar dengan cara lain." Kemuning terdiam. Ia tahu maksudnya. Dan rasa takut itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. "Tidak," bisiknya lemah. Ia mencoba melangkah ke samping, ingin kabur. Namun pria itu lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Kemuning dengan kasar. "Apa kau pikir kami ini lembaga amal?" bentaknya. Kemuning berusaha melepaskan diri. "Lepaskan! Tolong!" teriaknya. Namun rumah itu sepi. Tak ada yang mendengar. Atau mungkin, tak ada yang mau peduli. Pria itu menyeretnya. Tangisan Kemuning pecah. Ia meronta, mencoba melawan, namun tenaganya tak sebanding. Semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat, dan terlalu kejam. Waktu seakan berhenti. Suara hujan mulai turun di luar, menutupi jeritan yang tak sempat keluar dengan sempurna. Ketika semuanya berakhir, Kemuning tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti. Sementara pria itu berdiri, merapikan pakaiannya dengan santai. "Anggap saja ini pembayaran sementara," katanya dingin sebelum pergi. Pintu dibuka dan ditutup kembali, meninggalkan Kemuning sendirian dalam kehancuran. Hujan di luar semakin deras, namun tak mampu membersihkan luka yang tertinggal. Kemuning tak bergerak lama. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang retak. Napasnya tersengal. Dadanya sesak, sakit, bukan hanya di tubuhnya, tapi jauh lebih dalam, di dalam hatinya. Perlahan, ia menarik tubuhnya, duduk dengan susah payah. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan pakaiannya. "Kenapa?" bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang seolah menertawakannya. Hari itu, sesuatu dalam diri Kemuning berubah. Ia bukan lagi gadis yang hanya menanggung beban. Ia menjadi seseorang yang dipenuhi luka dan amarah. Namun amarah itu tak punya tempat untuk dilampiaskan. Ia terlalu lemah untuk melawan, terlalu sendirian untuk meminta bantuan, dan dunia terlalu kejam untuk peduli. Malam itu, Kemuning duduk di sudut kamar,
memeluk lututnya. Matanya kosong, namun pikirannya penuh. Wajah pria itu terus terbayang. Suara tawanya. Dan kata-kata terakhirnya. Perlahan, tangannya mengepal. Air matanya berhenti mengalir. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Dendam. Aku tidak akan diam, bisiknya pelan. Namun di saat yang sama, ia sadar, ia tidak punya kekuatan apapun, tidak punya siapa-siapa, dan tidak punya jalan keluar. Di luar, hujan akhirnya berhenti. Namun malam itu terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Seolah dunia sedang bersiap untuk menelan kemuning lebih dalam lagi. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyusup di sela-sela dinding rumah kemuning yang rapuh. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip kecil, seakan ikut merasakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Kemuning duduk diam di lantai. Matanya kosong, namun pikirannya penuh. Bayangan kejadian beberapa hari lalu masih terus menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, rasa takut itu kembali hidup. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang tumbuh semakin besar. Dendam. Ia menggigit bibirnya pelan. Aku tidak bisa terus begini, bisiknya. Hidupnya sudah hancur. Harga dirinya direnggut. Hutang ayahnya belum juga lunas. Dan dunia seolah tidak memberi ruang sedikit pun untuknya bangkit. Kemuning menatap sekeliling rumahnya. Kosong. Dingin. Tak ada siapa-siapa. Ia sendirian. Dan dalam kesendirian itu, sebuah keputusan perlahan terbentuk. Ia pernah mendengar cerita tentang seseorang di ujung desa. Seorang dukun tua yang tinggal di sebuah gubuk terpencil, jauh dari pemukiman warga. Orang-orang bilang, siapapun yang datang ke sana akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama berani membayar harganya. Dulu, Kemuning menganggap itu hanya cerita. Namun kini, ia tak punya pilihan lain. Malam itu, tanpa banyak berpikir lagi, Kemuning berdiri. Ia mengambil selendang lusuh, lalu melangkah keluar rumah. Langit gelap tanpa bulan. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkahnya. Jalan setapak menuju ujung desa terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang mengawasi. Beberapa kali Kemuning merasa seperti diikuti. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Langkahnya sempat ragu. Namun ia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia melihatnya. Sebuah gubuk tua. Berdiri sendiri di tengah pepohonan lebat. Dindingnya miring, atapnya hampir roboh. Namun dari dalam, terlihat cahaya temaram, dan bau kemenyan yang menyengat. Kemuning berhenti di depan pintu. Dadanya berdebar kencang. Tangannya gemetar. Namun perlahan, ia mengetuk. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia hendak berbalik, ketika pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Krek. Kemuning tertegun. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput. Matanya cekung namun tajam menatap lurus ke arah Kemuning. Seolah, ia sudah menunggu. Masuk. Suaranya serak. Kemuning menelan ludah. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Bau kemenyan semakin kuat. Di sudut ruangan, tergantung berbagai benda aneh. Tulang, kain hitam, dan beberapa jimat yang tak ia kenali. Kenapa kau datang ke sini? Tanya lelaki tua itu tanpa basa-basi. Kemuning terdiam sejenak. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Saya ingin keluar dari semua ini. Suaranya bergetar. Saya ingin punya uang, banyak, supaya tidak dihina lagi, supaya tidak diinjak-injak. Dukun itu menatapnya dalam, seakan menembus isi hatinya. Semua orang yang datang ke sini, membawa keinginan yang sama, gumamnya pelan. Tapi tidak semua siap dengan harganya. Kemuning mengangkat wajahnya. Apapun akan saya lakukan, ucapnya tegas. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar lemah. Dukun itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Baik, katanya pelan. Kalau begitu,
Dengarkan baik-baik. Ia mengambil segenggam abu dari mangkuk kecil, lalu menaburkannya ke lantai. Pola aneh terbentuk di tanah. Pesugihan yang akan kau jalani, bukan pesugihan biasa. Kemuning menatap dengan napas tertahan. Apa maksudnya? Tanyanya. Dukun itu menatap lurus ke matanya. Kau harus menjadi pasangan dari makhluk yang bukan manusia. Hening. Angin di luar tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kemuning merasakan bulu kuduknya berdiri. Makhluk, apa? Suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Siluman, jawabnya singkat. Jantung Kemuning berdegup lebih keras. Namun ia tidak mundur. Aku tidak peduli, katanya pelan. Selama aku bisa keluar dari hidup ini. Dukun itu tertawa kecil. Berani juga kau, gumamnya. Lalu ia melanjutkan. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus datang ke sini. Kau akan melakukan ritual, dan menjadi pasangan dari siluman itu. Kemuning menggigit bibirnya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Dukun itu mendekat sedikit. Suaranya merendah. Kau harus menyerahkan tubuhmu. Kemuning membeku. Namun hanya sesaat. Ia menutup matanya. Bayangan masa lalunya kembali muncul. Rasa sakit, rasa hina, rasa tak berdaya. Semua itu berubah menjadi satu hal. Kemarahan. Ia membuka matanya kembali. Baik, jawabnya pelan. Dukun itu mengangguk puas. Mulai malam Jumat Kliwon berikutnya, katanya. Jangan pernah absen. Jangan pernah menolak. Dan jangan pernah mencoba lari. Kemuning mengangguk. Jika kau melanggar, lanjutnya, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Kemuning berdiri perlahan. Aku siap, ucapnya. Dukun itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Malam itu, Kemuning pulang dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi langkah seorang gadis yang putus asa, melainkan seseorang yang telah membuat perjanjian. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Kemuning tetap bekerja seperti biasa, tetap menerima hinaan, tetap menahan lelah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Ia menunggu malam Jumat Kliwon pertama. Dan ketika malam itu akhirnya tiba, langit kembali gelap, angin berhembus dingin. Kemuning berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Wajahnya pucat, namun matanya kosong. Tanpa ragu, ia melangkah keluar, menuju gubuk itu lagi. Dan tanpa ia sadari, langkah itu bukan hanya membawanya menuju kekayaan, tapi juga menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan lagi. Malam Jumat Kliwon itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Kemuning. Ia masih ingat jelas bagaimana langkah kakinya terasa berat saat memasuki gubuk tua milik dukun itu. Bau kemenyan yang menyengat langsung menyambut, membuat kepalanya sedikit pusing. Namun kali ini, ia tidak ragu. Ia sudah memilih jalannya. Di dalam gubuk, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah udara di sana tidak lagi sama seperti dunia luar. Dukun tua itu sudah menunggunya, duduk bersila dengan mata terpejam. Sudah siap? Tanyanya tanpa membuka mata. Kemuning mengangguk pelan. Ritual pun dimulai. Dukun itu melafalkan mantra-mantra yang tak dimengerti. Suaranya rendah, bergetar, dan terasa seperti merayap masuk ke dalam telinga. Api lilin di sudut ruangan bergoyang, meski tak ada angin yang masuk. Lalu, suasana berubah. Udara mendadak terasa lebih berat. Kemuning merasakan sesuatu. Seseorang, atau sesuatu, hadir di dalam ruangan itu. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya mulai tak teratur. Ia ingin membuka mata, ingin melihat. Namun tubuhnya seperti terkunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan malam itu, perjanjian itu dimulai. Saat Kemuning terbangun, ia sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Pagi telah tiba.
Sinar matahari masuk melalui celah-celah dinding, menyinari wajahnya yang pucat. Tubuhnya terasa lemas, seperti habis melakukan sesuatu yang sangat melelahkan. Ia bangkit perlahan. Kepalanya masih berat. Namun saat ia menoleh ke sudut ruangan, kemuning membeku. Di atas lantai kayu yang usang, tergeletak sesuatu yang berkilau. Emas. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Gelang, kalung, batangan kecil, semuanya berserakan seperti tak berharga. Di sampingnya, terdapat tumpukan uang dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kemuning menatapnya dengan napas tertahan. "Apa ini?" bisiknya. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu gelang emas itu. Dingin, berat, nyata. Ini bukan mimpi. Ucapan dukun itu benar. Perlahan, Kemuning terduduk. Matanya tak lepas dari harta yang tiba-tiba muncul itu. Ada rasa takut, namun jauh lebih besar dari itu adalah rasa lega. Air matanya jatuh. "Aku bisa bebas," lirihnya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kemuning keluar rumah dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menjual. Ia membungkus beberapa emas itu dengan kain, lalu berjalan menuju toko emas di pasar desa. Langkahnya cepat, namun penuh kehati-hatian. Sesampainya di sana, ia sempat ragu. Namun ia tetap masuk. Pemilik toko, seorang pria tua, menatapnya dari balik meja. "Mau jual apa?" tanyanya datar. Kemuning mengeluarkan bungkusan itu, lalu membukanya perlahan. Mata pria itu langsung membesar. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya curiga. Kemuning menelan ludah. "Warisan," jawabnya singkat. Pria itu menatapnya beberapa saat, seolah mencoba membaca kebohongan. Namun akhirnya ia menghela napas dan mulai memeriksa emas itu. "Ini asli," gumamnya. Tak lama kemudian, angka disebutkan. Jumlah yang membuat Kemuning hampir tak percaya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kemuning mulai mendatangi satu persatu orang yang dulu menagih hutang ayahnya. Dengan wajah yang lebih tegak, ia menyerahkan uang kepada mereka. "Ini untuk melunasi semua hutang," katanya. Beberapa dari mereka terkejut, beberapa tidak percaya. Namun semuanya menerima. Nama ayahnya yang dulu dipenuhi cemoohan, perlahan mulai berubah. Bisik-bisik itu kini berganti menjadi keheranan. Kemuning tiba-tiba punya uang. Dari mana dia dapat semua itu? Namun Kemuning tidak peduli. Yang penting baginya, ia bebas. Tak ada lagi yang datang menggedor pintu rumahnya. Tak ada lagi ancaman. Tak ada lagi rasa takut setiap malam. Namun perubahan itu tidak berhenti di situ. Dengan sisa uang yang masih banyak, Kemuning mulai memperbaiki rumahnya. Dinding kayu yang lapuk diganti dengan tembok. Atap bocor diperbaiki. Lantai tanah diganti menjadi keramik. Rumah kecil itu perlahan berubah menjadi bangunan yang layak. Bahkan, lebih dari itu, ia juga membeli perabot baru. Lemari, tempat tidur, hingga barang-barang yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Dan suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Warga sekitar langsung berkumpul, menatap dengan rasa tak percaya. Kemuning turun dari mobil itu dengan wajah tenang. Tatapan orang-orang kini berbeda. Bukan lagi merendahkan, melainkan penuh tanda tanya, dan sedikit iri. Namun di balik semua itu, Kemuning tetap diam. Ia tidak menjelaskan apapun. Malam hari tetap datang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia kembali melangkah menuju gubuk itu. Tanpa ragu, tanpa penolakan. Seperti yang telah ia janjikan. Dan setiap kali ia kembali, harta itu selalu bertambah. Lebih banyak, lebih melimpah. Seolah tak ada habisnya. Namun di tengah semua kemewahan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tak terlihat, namun mulai terasa. Saat Kemuning berdiri di depan cermin besar di rumah barunya,
Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya memang terlihat lebih baik. Pakaiannya lebih bagus. Hidupnya lebih layak. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Matanya kosong, dingin, dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang ditatap balik oleh seseorang yang bukan dirinya. Kemuning mengerjapkan mata. Bayangan itu hilang. Ia menggeleng pelan. Mungkin aku hanya lelah, gumamnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, semua yang ia dapatkan ini tidak datang dengan cuma-cuma, dan harga yang sebenarnya belum sepenuhnya ia pahami. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari Kemuning kini tak lagi dipenuhi rasa takut seperti dulu. Rumahnya telah berubah menjadi bangunan kokoh, bersih, dan jauh dari kesan kumuh yang dulu melekat. Orang-orang yang dulu mencibir kini hanya bisa memandang dari kejauhan, berbisik dengan nada iri. Namun di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Hanya Kemuning yang merasakannya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap berjalan menuju gubuk tua itu. Langkahnya kini lebih mantap, seolah ia sudah terbiasa dengan apa yang terjadi di dalamnya. Ia tidak lagi gemetar seperti pertama kali. Ia datang. Ia menjalani ritual. Lalu pulang dengan tubuh lelah, dan kamar yang kembali dipenuhi harta. Semua berjalan seperti perjanjian. Namun semakin sering ia melakukannya, semakin jelas pula perubahan dalam dirinya. Awalnya, Kemuning hanya merasa lelah. Tubuhnya sering pegal, napasnya lebih berat. Ia menganggap itu wajar. Mungkin karena ia terlalu banyak bekerja, atau karena pikirannya yang masih dipenuhi tekanan. Namun suatu pagi, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia duduk di meja makan, menatap sepiring nasi dan lauk yang biasa ia santap. Namun entah kenapa, aroma makanan itu terasa hambar, tidak menggugah selera. Ia mengernyit. Aneh, gumamnya. Perutnya lapar, tapi bukan nasi yang ia inginkan. Pandangannya justru tertuju pada sesuatu di sudut dapur. Buah pisang, masih mentah, kulitnya hijau, belum layak dimakan. Namun entah kenapa, ia merasa tertarik. Perlahan, ia bangkit. Tangannya mengambil pisang itu tanpa ragu. Ia menatapnya sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, ia menggigitnya. Krek. Suara keras terdengar saat giginya menembus kulit yang masih keras itu. Kemuning terdiam. Namun bukan karena jijik, melainkan karena rasa aneh, asam. Namun justru membuatnya ingin lagi. Ia mengunyah perlahan, lalu mengambil satu lagi, dan satu lagi, sampai ia tak sadar. Seluruh pisang itu habis. Kemuning terengah pelan. Ia menatap tangannya sendiri, lalu ke arah sisa kulit pisang di lantai. Apa yang kulakukan? Bisiknya. Namun anehnya, ia tidak merasa bersalah. Justru ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, kebiasaannya mulai berubah. Ia mulai menyukai buah-buahan mentah. Bukan hanya pisang, tapi juga pepaya muda, mangga yang masih keras, bahkan umbi-umbian yang belum dimasak. Ia mencoba menolak. Namun tubuhnya seperti memiliki kehendak sendiri. Setiap kali ia mencium aroma buah mentah, ada dorongan kuat yang tak bisa ia lawan. Hari demi hari berlalu. Perubahan itu semakin terasa. Bukan hanya pada kebiasaannya, namun juga pada tubuhnya. Suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, Kemuning memperhatikan sesuatu di lengannya. Bulu, halus, namun lebih tebal dari biasanya. Ia mengernyit, lalu mengusapnya pelan. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Namun keesokan harinya, bulu itu tidak hilang. Justru, bertambah, lebih jelas, lebih kasar. Kemuning mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menutupinya dengan pakaian panjang. Namun rasa gatal mulai muncul di beberapa bagian tubuhnya. Di tangan, di kaki, bahkan di lehernya. Ia menggaruk pelan, namun rasa itu tidak hilang.
Malam hari, ia sulit tidur. Tubuhnya terasa panas, namun sekaligus dingin. Ada sesuatu yang berubah, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Ini pasti karena ritual itu, bisiknya. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang muncul kembali di dalam dirinya. Namun rasa itu segera ditekan. Ia mencoba mengingat semua yang telah ia dapatkan. Rumah, uang, kebebasan. Semua itu tidak mungkin ia lepaskan begitu saja. Ini hanya efek sementara, ucapnya meyakinkan diri. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas perubahan itu. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang mencuci tangan, ia melihat bayangannya di air. Dan untuk sesaat, ia merasa ada yang berbeda pada wajahnya. Matanya, tatapannya, lebih tajam, lebih liar. Kemuning segera menggeleng. "Tidak, ini hanya pikiranku saja," katanya pelan. Namun suara itu tidak terdengar meyakinkan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Seperti biasa, ia berjalan menuju gubuk itu. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Ada kegelisahan, ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia sampai, dukun itu sudah menunggunya. Seperti biasa. Namun kali ini, lelaki tua itu menatapnya lebih lama. Seolah sedang memperhatikan sesuatu. "Kau mulai merasakannya, bukan?" tanyanya pelan. Kemuning terdiam. Ia menunduk. "Ada yang berubah dalam tubuhku," ucapnya lirih. Dukun itu tersenyum tipis. "Itu wajar," katanya. "Kau telah mengikat diri dengan sesuatu yang bukan manusia." Kemuning mengangkat wajahnya. "Apa ini akan terus seperti ini?" tanyanya. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya. Dalam. "Itu tergantung. Seberapa jauh kau ingin melangkah?" Jawaban itu tidak memberi ketenangan. Justru membuat dada Kemuning semakin sesak. Namun ia tidak mundur. Ia tidak bisa mundur. Karena ia tahu, semua yang ia miliki sekarang berasal dari jalan ini. Dan jalan ini tidak memiliki jalan kembali. Malam itu, saat ia pulang, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi menyangkal. Perubahan itu nyata, perlahan, pasti, dan menakutkan. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia mulai terbiasa dengan semua itu. Pagi itu datang dengan cara yang tidak biasa. Kemuning terbangun lebih awal dari biasanya, namun bukan karena kebiasaan atau pekerjaan. Perutnya terasa mual, bergolak seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam. Ia menutup mulutnya cepat, namun terlambat. Ia berlari ke sudut dapur, membungkuk, dan muntah dengan hebat. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Cairan pahit itu terus keluar, membuat matanya berair. "Apa ini?" bisiknya lemah. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Selama beberapa hari terakhir, ia memang merasa tubuhnya tidak enak. Mudah lelah, nafsu makan aneh, dan sering merasa mual. Namun ia tidak pernah mengira akan separah ini. Kemuning bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. "Mungkin hanya sakit biasa," gumamnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Kemuning memutuskan pergi ke puskesmas di kecamatan. Ia mengenakan pakaian sederhana, menutupi tubuhnya yang kini semakin aneh dengan kain panjang. Langkahnya cepat, namun pikirannya penuh. Ia mencoba menyangkal semua kemungkinan yang muncul. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Setibanya di sana, ia duduk dengan gelisah menunggu giliran. Tangannya terus meremas ujung bajunya, sementara matanya menatap lantai. "Semoga bukan apa-apa," bisiknya dalam hati. Namanya dipanggil. Kemuning masuk ke dalam ruangan dengan langkah ragu. Seorang dokter wanita menatapnya ramah. "Ada keluhan apa?" tanyanya.
Kemuning terdiam sejenak. Saya sering mual, muntah, dan badan saya terasa aneh, jawabnya pelan. Dokter itu mengangguk, lalu mulai memeriksa. Beberapa pertanyaan diajukan, dan Kemuning menjawab seadanya. Hingga akhirnya, dokter itu menatapnya dengan ekspresi yang berubah. "Kamu sudah menikah?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Kemuning terkejut. "Belum," jawabnya gugup. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menarik napas. "Kamu sedang hamil." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Kemuning membeku. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu hamil," ulang dokter itu, lebih tegas. Perkiraannya sudah beberapa minggu. Dunia seakan berhenti. Kemuning merasa telinganya berdenging. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Hamil? Tidak mungkin. Ia belum menikah. Ia tidak pernah. Kemuning menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. Bayangan malam-malam itu, di gubuk, dengan makhluk yang tak pernah benar-benar ia lihat, tiba-tiba muncul dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Kemuning keluar dari puskesmas dengan langkah goyah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai kembali ke rumah. Pikirannya kacau. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya berulang kali. Namun tubuhnya berkata lain. Mual, pusing, dan kini, kenyataan itu tak bisa ia hindari. Ia terduduk di lantai rumahnya. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. Masih rata. Namun di dalamnya, ada sesuatu. Sesuatu yang bukan seharusnya ada. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tidak mau," lirihnya. Tanpa berpikir panjang, Kemuning berdiri. Ia tahu kemana harus pergi. Gubuk itu, satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban. Malam belum tiba, namun langit sudah mulai gelap saat ia berjalan menuju tempat itu. Langkahnya cepat, napasnya berat. Kali ini, bukan karena keinginan, melainkan karena ketakutan. Sesampainya di gubuk, ia langsung masuk tanpa mengetuk. Dukun tua itu sudah ada di dalam. Seperti biasa. Namun kali ini, Kemuning tidak menunggu. "Aku hamil," teriaknya. Suara itu menggema di dalam ruangan. Dukun itu membuka mata perlahan. Tak ada keterkejutan di wajahnya. Seolah ia sudah tahu. "Itu memang seharusnya," jawabnya tenang. Kemuning tertegun. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Dukun itu bangkit perlahan. "Perjanjian yang kau buat tidak hanya tentang harta," katanya. "Ada harga yang harus dibayar." Kemuning menggeleng. "Tidak, aku tidak pernah setuju soal ini," bentaknya. Namun dukun itu hanya tersenyum tipis. "Kau setuju saat kau menyerahkan dirimu," ucapnya dingin. Kemuning mundur selangkah. Tubuhnya semakin gemetar. "Aku tidak mau. Aku tidak mau punya anak itu," bisiknya. Dukun itu menatapnya tajam. "Anak itu bukan untukmu." Hening. Kemuning menahan napas. "Lalu untuk siapa?" tanyanya pelan. Dukun itu mendekat sedikit. "Untuknya," jawabnya singkat. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Kemuning tahu siapa yang dimaksud. Makhluk itu, siluman monyet. Tubuhnya terasa dingin. "Itu, tumbal?" Suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu mengangguk. "Jika kau ingin tetap hidup, kau harus menyerahkannya." Kemuning terdiam. Air matanya kembali jatuh. Ia memegang perutnya erat. "Tidak," bisiknya. Ia menggeleng kuat. "Aku tidak mau." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Kemuning menolak. Ia tidak peduli lagi dengan harta, tidak peduli lagi dengan perjanjian. Yang ia rasakan sekarang hanya satu, takut. Namun juga, sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ia duga. Perasaan melindungi. Meski ia belum melihat, belum merasakan dengan jelas. Namun ia tahu,
Ada kehidupan di dalam dirinya, dan ia tidak sanggup menyerahkannya begitu saja. Dukun itu menghela napas pelan. "Kalau begitu, kau siap menanggung akibatnya," katanya datar. Kemuning menatapnya. Matanya penuh air mata, namun juga tekad. "Aku tidak akan menyerahkannya," ucapnya tegas. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Angin di luar berhenti. Api lilin bergoyang pelan. Dan untuk sesaat, Kemuning merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Dari kegelapan, dari sesuatu yang tidak terlihat, ia menelan ludah, namun tidak mundur. Malam itu, Kemuning pulang dengan langkah berat, bukan lagi sebagai wanita yang mengejar kekayaan, melainkan seseorang yang mulai menyadari bahwa ia telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari Kemuning berubah menjadi deretan ketakutan yang tak berujung. Perutnya yang dulu datar kini mulai membesar, dan pertumbuhannya tidak wajar. Dalam hitungan hari, ukuran itu seperti melampaui waktu yang seharusnya. Kulit perutnya terasa kencang, terkadang bergerak halus seperti ada sesuatu yang aktif di dalamnya. Setiap kali itu terjadi, jantung Kemuning berdegup kencang, takut, bingung, dan semakin putus asa. Ia jarang keluar rumah. Tirai selalu tertutup, pintu selalu terkunci. Ia tidak ingin ada yang melihat kondisinya. Tidak ingin menjadi bahan gunjingan yang lebih kejam dari sebelumnya. Namun ia tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi. Ucapan dukun itu terus terngiang di kepalanya. "Jika kau ingin tetap hidup, kau harus menyerahkannya." Kemuning menggigit bibirnya. "Tidak," bisiknya pelan. Ia tidak mau menyerah. Apapun yang terjadi. Dalam keputusasaan itu, satu harapan muncul di benaknya. Seorang ustadz, orang yang dikenal warga sebagai sosok yang taat dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan tak kasat mata. Kemuning tidak punya pilihan lain. Pagi itu, dengan tubuh yang dibalut kain longgar untuk menyamarkan perutnya, ia memberanikan diri keluar rumah. Langkahnya cepat, namun wajahnya tertunduk, menghindari tatapan orang-orang. Setiap bisikan terasa seperti ancaman. Setiap pandangan terasa seperti tuduhan. Namun ia tetap berjalan. Sampai akhirnya ia tiba di rumah sederhana milik ustadz itu. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria paruh baya berdiri di sana. Wajahnya tenang. Sorot matanya teduh. "Iya?" tanyanya lembut. Kemuning menelan ludah. "Saya ingin minta bantuan," ucapnya lirih. Ustadz itu menatapnya beberapa saat, lalu mempersilakan masuk. "Silakan," katanya. Di dalam rumah itu, suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih menenangkan. Bau harum yang lembut menggantikan aroma sesak yang biasa dirasakan Kemuning di rumahnya sendiri. Kemuning duduk dengan gelisah. Tangannya terus meremas ujung kain. "Ceritakan," kata ustadz itu pelan. Dan untuk pertama kalinya, Kemuning membuka semua yang ia pendam. Tentang ayahnya, tentang hutang, tentang malam di gubuk, tentang perjanjian, tentang makhluk itu, dan akhirnya, tentang kehamilan yang tidak seharusnya terjadi. Suasana menjadi hening. Ustadz itu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah semakin dalam. "Itu bukan perkara ringan," ucapnya akhirnya. Kemuning menunduk. "Saya ingin menghilangkan ini," katanya sambil memegang perutnya. Suaranya bergetar. "Saya tidak sanggup." Ustadz itu tidak langsung menjawab. Ia menatap perut Kemuning, lalu kembali ke wajahnya. "Yang kau hadapi bukan sekadar penyakit," katanya pelan. "Ini ikatan dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita." Kemuning mengangguk pelan. Air matanya jatuh. "Lalu, apa saya bisa lepas?" tanyanya penuh harap. Ustadz itu menarik napas panjang. "Kita coba dulu," jawabnya. Hari itu, ruqyah dilakukan. Kemuning diminta duduk bersila.
Ustadz itu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang namun kuat. Setiap lantunan terasa seperti menggema di dalam dada Kemuning. Awalnya, ia hanya merasa hangat. Namun perlahan, tubuhnya mulai bereaksi. Perutnya terasa berdenyut. Napasnya menjadi berat. Dan tiba-tiba, Kemuning menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Tangannya mencengkeram lantai, kukunya hampir patah. Perutnya bergerak, lebih jelas, lebih kuat, seolah sesuatu di dalamnya melawan. Ustadz itu tetap melanjutkan bacaan. Keluar, ucapnya tegas. Namun reaksi Kemuning semakin hebat. Ia menjerit, menangis, tubuhnya gemetar hebat. Dan di sela-sela itu, terdengar suara lain. Bukan suara Kemuning. Suara yang lebih dalam, lebih kasar. Dia milikku. Ustadz itu terdiam sejenak. Matanya menyipit. Pergi dari tubuhnya, katanya tegas. Namun suara itu tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia sudah berjanji. Tubuh Kemuning kembali tersentak. Air matanya mengalir deras. Ustadz itu terus membaca. Namun wajahnya mulai menunjukkan keseriusan. Setelah beberapa saat, ia menghentikan bacaannya. Kemuning terjatuh lemas ke lantai. Napasnya terengah. Tubuhnya berkeringat. Ruangan kembali hening. Ustadz itu menatapnya dalam. Ini tidak mudah, katanya pelan. Kemuning membuka matanya perlahan. Apakah berhasil? Tanyanya lemah. Ustadz itu menggeleng. Belum, jawabnya jujur. Hati Kemuning terasa jatuh. Namun Ustadz itu melanjutkan. Ada ikatan kuat di sana. Dan sesuatu itu tidak ingin melepaskanmu. Kemuning menutup wajahnya. Air matanya kembali jatuh. Aku harus bagaimana? Bisiknya. Ustadz itu terdiam sejenak. Perbanyak doa. Jangan kembali ke tempat itu. Dan apapun yang terjadi, jangan takut. Kemuning mengangguk pelan. Meski dalam hatinya, ia tahu, rasa takut itu sudah terlalu besar. Sore itu, Kemuning pulang dengan langkah lemah. Namun ada sedikit harapan. Setidaknya, ia sudah mencoba. Namun ia tidak tahu bahwa sesuatu telah menunggunya. Malam itu, saat ia duduk sendirian di dalam rumahnya, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Lampu di sudut ruangan berkedip pelan. Angin tidak bertiup, namun tirai bergerak perlahan. Kemuning menelan ludah. Perasaannya tidak enak. Dan tiba-tiba, terdengar suara. Hik, hik. Suara cekikikan. Kemuning membeku. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Di sudut gelap ruangan, ada sesuatu. Sosok, tinggi, bungkuk, dengan mata yang berkilat dalam kegelapan. Tubuhnya dipenuhi bulu, dan wajahnya, wajah seekor kera. Kemuning tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Makhluk itu melangkah mendekat, pelan, namun pasti. Setiap langkahnya terasa mengguncang jantung Kemuning. Dan saat makhluk itu berada tepat di depannya, ia menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Tatapannya penuh amarah. Berani kau mencari bantuan? Suaranya berat dan menyeramkan. Kemuning gemetar. Air matanya jatuh. Aku. Suaranya hilang. Makhluk itu menggeram. Ruangan terasa semakin gelap. Dan malam itu, Kemuning menyadari satu hal. Ia tidak hanya terikat. Ia sedang diawasi. Dan sesuatu itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit di atas rumah Kemuning gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah yang kini megah namun sunyi itu, Kemuning terduduk di lantai kamar, memeluk perutnya yang semakin membesar. Napasnya tersengal. Rasa sakit datang dan pergi, namun setiap kali kembali, terasa lebih kuat.
Ah, erangnya tertahan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Rambutnya menempel di wajah yang pucat. Matanya sayu, namun penuh ketakutan. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya, dan sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Kemuning merangkak menuju ranjang, berusaha menahan rasa sakit yang semakin menggila. Perutnya berkontraksi hebat, seolah ingin membelah tubuhnya dari dalam. Ia menjerit. Suara itu menggema di dalam rumah kosong. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada yang peduli. Aku tidak kuat. Tangisnya pecah. Namun rasa sakit itu tidak memberi pilihan. Waktu berjalan lambat. Menit terasa seperti jam. Dan dalam puncak rasa sakit itu, Kemuning menjerit sekuat tenaga. Ah. Tubuhnya menegang. Lalu, hening. Sejenak. Dan kemudian, tangisan terdengar. Namun bukan tangisan bayi manusia. Suara itu aneh. Serak. Melengking. Seperti suara hewan. Kemuning terengah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Dengan sisa tenaga, ia menoleh ke arah sumber suara itu. Dan saat ia melihatnya, darahnya seolah berhenti mengalir. Di atas kain yang basah oleh darah, terbaring sesuatu kecil, namun jelas bukan manusia. Tubuhnya dipenuhi bulu tipis, tangannya panjang, wajah seekor anak monyet. Kemuning membeku, matanya membesar. Itu bukan, suaranya patah. Air matanya jatuh deras. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang. Makhluk kecil itu bergerak, mengeluarkan suara pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kemuning menutup mulutnya, menahan jeritan. Tidak, bisiknya berulang kali. Namun kenyataan itu ada di depan matanya. Dan tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Lebih dingin, lebih berat. Lampu di sudut kamar berkedip. Kemuning merasakan sesuatu. Ia tahu, sesuatu datang. Perlahan, bayangan muncul dari sudut gelap ruangan. Sosok itu kembali. Siluman monyet. Tubuhnya besar, dipenuhi bulu hitam. Matanya berkilat merah dalam kegelapan. Senyumnya menyeringai lebar, memperlihatkan taring yang tajam. Kemuning tidak bisa bergerak. Tubuhnya terlalu lemah. Makhluk itu mendekat. Langkahnya pelan, namun penuh kuasa. Ia menatap anak itu, lalu tersenyum. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya untuk pertama kali. Kemuning menahan napas. Jangan, bisiknya lemah. Namun makhluk itu tidak peduli. Ia membungkuk, mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Anak itu tidak menangis. Justru terlihat tenang di dalam pelukan makhluk tersebut. Seolah itu adalah tempatnya. Kemuning menangis. Itu, anakku. Suaranya bergetar. Namun makhluk itu hanya menatapnya. Tatapan yang dingin. Bukan milikmu, ucapnya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Kemuning hanya bisa melihat. Saat makhluk itu berbalik. Dan perlahan, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan dirinya sendiri, dengan tubuh lemah, dengan luka yang belum sembuh, dan dengan perasaan kosong yang tak terjelaskan. Untuk sesaat, Kemuning berpikir semuanya telah selesai. Ia terbaring diam, napasnya pelan, air matanya mengering. Sudah, selesai, bisiknya. Ia merasa bebas. Bayi itu telah pergi, tumbal itu telah diambil. Mungkin, penderitaannya berakhir di sini. Namun ia salah. Sangat salah. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Brak. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin masuk dengan kencang. Lampu padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Kemuning terkejut. Jantungnya kembali berdegup kencang. Dan dari dalam kegelapan, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih marah, geraman. Makhluk itu kembali.
Namun kali ini, berbeda. Matanya lebih merah. Napasnya lebih berat. Aura di sekitarnya dipenuhi amarah. Kemuning gemetar. "Apalagi?" bisiknya lemah. Makhluk itu mendekat. Langkahnya cepat. Lebih agresif. "Kau mencoba melawan." Suaranya menggema. Kemuning menggeleng. "Aku tidak." Tangisnya pecah. Namun makhluk itu tidak mendengar. Atau tidak peduli. Ia mengangkat Kemuning dengan mudah. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan. Kemuning meronta pelan. "Tolong, lepaskan." Suaranya hampir hilang. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Makhluk itu menatapnya dalam. "Kau milikku." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Kemuning membeku. Ia mencoba berteriak. Namun suara itu tak keluar. Tangannya mencengkeram udara kosong. Tak ada yang bisa ia pegang. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan perlahan, makhluk itu berjalan menuju kegelapan. Membawa Kemuning bersamanya. Langkah demi langkah. Tubuh Kemuning semakin menjauh dari dunia yang ia kenal. Rumah itu, dinding itu, semua perlahan menghilang dari pandangannya. "Aku tidak mau," bisiknya lemah. Air matanya jatuh untuk terakhir kali. Namun tidak ada yang mendengar. Dan malam itu, Kemuning benar-benar menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. Seolah ia tidak pernah ada. Sejak malam itu, Kemuning benar-benar lenyap. Rumah besar yang dulu ramai oleh aktivitasnya kini berubah menjadi sunyi. Pintu tertutup rapat. Jendela tak pernah dibuka. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada cahaya lampu di malam hari. Seolah-olah, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Hari pertama, tidak ada yang menyadari. Hari kedua, beberapa tetangga mulai merasa aneh. Dan saat hari-hari berikutnya berlalu tanpa kabar, bisik-bisik pun mulai terdengar. Sudah lama tidak lihat Kemuning. Ia biasanya pagi-pagi sudah keluar rumah. Sekarang rumahnya selalu tertutup. Di warung kecil dekat jalan, beberapa ibu-ibu berkumpul sambil berbicara pelan, namun penuh rasa ingin tahu. "Jangan-jangan dia pergi diam-diam," kata salah satu dari mereka. "Pergi kemana? Rumahnya saja baru direnovasi besar-besaran," sahut yang lain. "Atau kabur karena sesuatu." Mereka saling pandang. Namun tak ada yang benar-benar tahu. Yang mereka tahu hanya satu, Kemuning menghilang tanpa jejak. Beberapa pemuda desa sempat mendekati rumah itu. Mereka berdiri di depan pagar, mencoba mengintip ke dalam. Namun tak ada yang berani masuk. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang langsung muncul begitu mereka mendekat. "Udah, jangan masuk," kata salah satu dari mereka. "Kenapa?" "Entahlah, rasanya aneh." Akhirnya mereka pergi, meninggalkan rumah itu tetap dalam kesunyian. Hari demi hari berlalu. Rumput di halaman mulai tumbuh liar. Debu mulai menumpuk di teras. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun bagi sebagian orang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumah itu di malam hari. Suara pelan, seperti gesekan, atau langkah kaki yang tidak jelas. Namun saat mereka mencoba memastikan, semuanya kembali sunyi. Seolah rumah itu hidup hanya ketika tidak ada yang melihat. Di tengah semua bisik-bisik itu, ada satu orang yang tidak ikut berspekulasi. Ustadz yang pernah didatangi Kemuning. Ia duduk di dalam rumahnya yang sederhana, memandangi lantai dengan wajah yang muram. Di tangannya, tasbih terus bergerak perlahan. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak hari Kemuning datang kepadanya, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ikatan yang terlalu kuat. Sesuatu yang bukan hanya sekadar gangguan, melainkan perjanjian. Dan saat rukyah itu gagal, ia sudah menduga kemungkinan terburuk. "Ya Allah," bisiknya pelan. Matanya terpejam. Ia mengangkat kedua tangannya. "Lindungi dia, dimanapun dia berada." Doanya lirih,
namun penuh harap. Ia tahu, yang dihadapi Kemuning bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Dan kini, setelah gadis itu benar-benar menghilang, hatinya semakin yakin. Kemuning tidak lagi berada di dunia ini, bukan dalam arti meninggal, namun dibawa ke tempat lain, ke alam yang tidak bisa dijangkau manusia. Ustadz itu membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat berat. Sudah terlambat, gumamnya. Namun ia tetap berdoa. Setiap hari, setiap malam. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu harapan itu semakin tipis. Sementara itu, rumah Kemuning tetap berdiri sebagai saksi bisu. Beberapa warga mulai berani mendekat di siang hari. Mereka melihat ke dalam melalui jendela yang kotor. Perabot masih ada. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada tanda kepergian. Semuanya terlihat seperti ditinggalkan begitu saja. Ini aneh, kata salah satu warga. Iya, seperti dia hilang begitu saja. Dan memang itulah yang terjadi. Tidak ada jejak. Tidak ada saksi. Hanya cerita dan ketakutan. Namun tidak semua orang percaya dengan hal-hal gaib. Beberapa menganggap Kemuning kabur. Beberapa mengira ia dibunuh. Namun tak satu pun dari mereka berani mencari lebih jauh. Karena semakin lama, rumah itu mulai terasa berbeda. Ada aura yang tak bisa dijelaskan. Dingin, menekan, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Dan setiap kali malam tiba, kesunyian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih hidup. Di tempat lain, di alam yang tidak terlihat oleh manusia, Kemuning terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya terasa ringan, namun juga asing. Ia membuka mata. Namun yang ia lihat bukan lagi dinding rumahnya. Bukan lagi langit-langit kamarnya. Melainkan bayangan-bayangan yang bergerak di antara kabut. "Aku, di mana?" bisiknya. Suaranya menggema, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemah. Dan perlahan, ia mulai menyadari, ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Bisikan, tawa, dan sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Kemuning memeluk tubuhnya. Air matanya jatuh. "Aku ingin pulang," tangisnya. Namun tidak ada jalan kembali. Di kejauhan, sosok itu berdiri, siluman monyet, menatapnya dengan senyum tipis, seolah menikmati ketakutannya. "Kau sudah di sini," suaranya bergema. Kemuning menggeleng. "Tidak, aku ingin kembali." Namun makhluk itu hanya tertawa. Tawa yang menggema di seluruh ruang. "Dunia itu bukan lagi milikmu." Kalimat itu menghancurkan sisa harapan yang ia miliki. Kemuning terdiam. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin berlari, namun tak tahu kemana. Ia ingin berteriak, namun tak ada yang mendengar. Dan di saat itu, ia akhirnya mengerti. Semua yang ia lakukan, semua pilihan yang ia ambil, telah membawanya ke tempat ini. Tempat di mana ia tidak bisa kembali. Tempat di mana ia akan selamanya terikat. Kemuning menunduk. Tangisnya pecah. Dan di dunia manusia, namanya hanya tinggal cerita. Seorang gadis yang menghilang secara misterius, tanpa pernah kembali. Waktu berlalu, namun tidak ada yang berubah dari rumah itu. Rumah besar milik Kemuning yang dulu berdiri megah kini perlahan kehilangan wujudnya sebagai tempat tinggal. Ket dinding yang dulu bersih mulai mengelupas. Jendela-jendela yang tertutup rapat dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Halaman yang dahulu rapi kini ditumbuhi rumput liar yang meninggi, menutupi jalan setapak menuju pintu depan. Tidak ada yang merawatnya. Tidak ada yang berani. Sejak Kemuning menghilang tanpa jejak, rumah itu seperti kehilangan nyawa. Namun anehnya, justru terasa lebih hidup dalam cara yang berbeda. Cara yang tidak wajar. Di siang hari, rumah itu terlihat seperti bangunan kosong biasa. Hanya sunyi, terbengkalai,
dan dilupakan. Namun begitu matahari mulai tenggelam, suasana di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang perlahan bangkit dari dalam kegelapan. Warga sekitar mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi anak-anak yang berani bermain di dekat halaman. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar jalan, menghindari melewati depan rumah itu, terutama saat senja mulai turun. Bisik-bisik terus berkembang. Rumah itu tidak beres. Iya, aku pernah dengar suara dari dalam. Suara apa? Seperti cekikikan. Cerita-cerita itu menyebar dengan cepat, namun tak pernah benar-benar dibuktikan. Semua hanya berdasarkan apa yang mereka dengar atau rasakan. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang berani masuk. Suatu malam Jumat, beberapa pemuda desa berkumpul di ujung jalan, tidak jauh dari rumah itu. Mereka mencoba memberanikan diri, menantang rasa takut yang selama ini menguasai. "Ah, paling cuma cerita orang-orang saja," kata salah satu dari mereka, mencoba terdengar yakin. "Kalau berani, masuk sana," sahut temannya sambil menunjuk ke arah rumah. Pemuda itu terdiam sejenak. Ia menatap rumah itu dari kejauhan. Gelap, tanpa cahaya. Namun entah kenapa, terasa seperti ada yang menatap balik. Ia menelan ludah. "Tidak usah malam-malam begini," gumamnya. Yang lain hanya tertawa kecil, namun tawa itu terdengar dipaksakan. Karena sebenarnya, mereka semua merasakan hal yang sama. Takut. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering di halaman rumah itu. Suara gesekan terdengar samar, seperti langkah kaki. Dan tiba-tiba, hik, hik. Suara itu muncul, pelan, namun jelas. Semua pemuda itu langsung terdiam. Wajah mereka berubah pucat. "Itu, suara apa?" bisik salah satu dari mereka. Tidak ada yang menjawab, karena mereka semua mendengarnya. Suara cekikikan. Aneh, bukan suara manusia. Lebih mirip suara monyet. Hik, hik, hik. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah berasal dari dalam rumah. Jantung mereka berdegup kencang. Salah satu dari mereka mundur selangkah. "Kita pulang saja," ucapnya pelan. Yang lain langsung mengangguk. Tak ada yang berani membantah. Tanpa banyak bicara, mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Tak ada yang menoleh ke belakang. Tak ada yang ingin memastikan. Karena rasa takut itu terlalu nyata. Sejak malam itu, cerita tentang rumah kemuning semakin menjadi-jadi. Bukan lagi sekadar bisikan, melainkan keyakinan bahwa rumah itu tidak kosong. Setiap malam Jumat, suara itu selalu muncul. Cekikikan, kadang pelan, kadang keras, kadang disertai suara benda jatuh, atau langkah kaki yang berlari di dalam rumah. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan bergerak di balik jendela. Namun saat didekati, tidak ada apa-apa. Rumah itu tetap tertutup, tetap sunyi. Namun justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Ustadz yang dulu didatangi kemuning hanya bisa menghela napas setiap kali mendengar cerita itu. Ia pernah berdiri di depan rumah itu, memandangi pintu yang tertutup rapat. Matanya tajam, namun penuh keprihatinan. "Tempat ini sudah terikat," gumamnya. Ia tidak mencoba masuk. Ia tahu beberapa hal tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia hanya bisa berdoa dari kejauhan. Semoga apapun yang terjadi di dalam sana tidak menyebar lebih jauh. Namun waktu terus berjalan, dan rumah itu tetap seperti itu, terbengkalai, angker, dan dilupakan, namun tidak benar-benar hilang dari ingatan. Beberapa orang luar desa pernah mencoba mendekat. Ada yang berniat membeli, ada yang sekadar ingin melihat. Namun semuanya berakhir sama. Mereka pergi dengan wajah pucat, dengan alasan yang tidak jelas. Seolah ada sesuatu yang menolak kehadiran mereka. Rumah itu tidak ingin disentuh, tidak ingin diganggu,
dan tidak ingin dibersihkan. Seperti memiliki kehendak sendiri. Malam demi malam berlalu, dan setiap kali malam Jumat tiba, suara itu kembali. Hik, hik, hik. Menggema di dalam kegelapan, menjadi pengingat bahwa sesuatu masih ada di sana. Sesuatu yang pernah terikat, sesuatu yang tidak pernah pergi. Dan bagi warga desa, rumah itu kini bukan sekadar bangunan kosong, melainkan peringatan tentang apa yang terjadi ketika seseorang memilih jalan yang salah, tentang harga yang harus dibayar ketika manusia mencoba melawan batas antara dunia mereka dan dunia yang lain. Dan di balik dinding yang retak, di dalam ruangan yang gelap, mungkin masih ada sesuatu yang menunggu, mengintai, dan tertawa dalam kegelapan. Tamat. Kisah Kemuning memberi pesan bahwa keserakahan dan keputusasaan yang membawa seseorang menempuh jalan gelap tidak pernah benar-benar memberi kebahagiaan. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara instan dan melanggar batas akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Jangan pernah mencari jalan pintas melalui kekuatan yang tidak semestinya, karena pada akhirnya, yang hilang bukan hanya harta, tetapi juga diri dan kehidupan itu sendiri.